Siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat Allah persiapkan istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di dalam istana itu terdapat 99 kamar. Ini kira sing saya tuh hindari itu. Iki ngarang total. Ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Bahar bin Smith. Baru-baru ini Bahar bin Smith ini menyebarkan hadis palsu, yaitu tentang keutamaan membaca surat Yasin. Yaitu barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan membangunkan istana di akhirat. Dan bahkan ya sangat luar biasa teman-teman ya, keutamanya itu karang-karangan siapa, perawinya siapa. Dan Rasulullah SAW itu sudah pernah menyampaikan hadis tersebut. Bahkan Rasulullah SAW itu akan mengancam orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berdusta atasku, karena sesungguhnya barang siapa berdusta atasku, maka silakan dia masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 106 dan Muslim nomor 1. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menceritakan sebuah hadis dariku, dia mengetahui bahwasanya hadis itu dusta, maka dia adalah salah seorang dari para pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan, yaitu video dari Bahar bin Smith yang menyebarkan hadis palsu. Oke, mari kita simak videonya. Kalian baca Yasin, kalian niatkan untuk orang tua dalam kubur. Kata Rasulullah, man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat Allah persiapkan istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di dalam istana itu terdapat 99 kamar. Tiap kamar ada 99 kasur. Tiap kamar 99 ranjang. Tiap ranjang 99 kasur. Tiap kasur 99 bidadari. Tiap kasur 99 bantal. Setiap bantal 99 bidadari. Setiap bantal ada 99 bidadari yang Allah siapkan. Yang Allah siapkan. Tadi kita baca Yasin nggak tadi? Allahu Akbar. Nah teman-teman, seperti inilah ya Bahar bin Smith ketika berceramah itu selalu membuatkan yaitu hadis-hadis palsu. Bahkan hadis tersebut itu tidak pernah ya disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu hadis ini dari mana? Karangan siapa? Nah maka dari itu ya teman-teman, kita ini berhati-hati ketika mendengar ceramah dari oknum Habib-Habib yang seperti ini. Bukan ilmu yang kita dapat, malah kita tidak akan mendapat ilmu apa-apa. Jadi Rasulullah SAW itu sudah memperingatkan ya teman-teman. Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah ya, yaitu tempatnya ataupun memesan kursi di neraka. Coba mari kita ulang kembali teman-teman ya. Kalian baca Yasin, kalian niatkan untuk orang tua dalam kubur. Kata Rasulullah, man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat Allah persiapkan istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di dalam istana itu terdapat 99 kamar. Tiap kamar ada 99 kasur. Tiap kamar 99 ranjang. Tiap ranjang 99 kasur. Tiap kasur 99 bidadari. Tiap kasur 99 bantal. Setiap bantal 99 bidadari. Nah teman-teman, itulah ya Bahar bin Smith adalah seorang pendusta, yang dimana itu adalah hadis palsu, tidak pernah disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Nah teman-teman, lalu bagaimana tentang terkait masalah hadis palsu tersebut ini? Benarkah ya ada keutamaan yang semacam itu? Oke, jadi untuk video ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Mujiman Hafidhullah Ta'ala. Oke, mari kita simak videonya. Baik, ini terkait mengenai masalah hadis yang terkait dengan surat Yasin. Ada sebagian yang maudhu, palsu, ada sebagian yang dhaif karena ada syekhul majhul, ada tokoh yang tidak dikenal, dan ada pula sebagian yang dihasankan oleh para ulama. Sehingga terkait hadis, sikap kita kalau kepada hadis yang maudhu tidak bisa diamalkan karena hadisnya maudhu atau palsu. Misalnya kita bisa merujuk untuk hadis-hadis palsu, ada ulama yang menulis kumpulan hadis seperti Imam Ibnul Jauzi misalnya menulis kitab Al-Maudu'at.
atau kumpulan hadis palsu misalnya. Maka kalau palsu tidak bisa kita amalkan. Kalau yang kedua adalah hadis yang dhaif. Untuk hadis yang dhaif yang terkait dengan masalah keutamaan, ini ada kaul dari Imam Nawawi, beliau menyebutkan bahwa hadis yang terkait dengan keutamaan itu bisa dijadikan motivasi tapi tidak untuk diyakini. Jadi pada prinsipnya hadis dhaif pun itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam beramal. Kenapa? Karena hanya untuk motivasi dan tidak bisa diyakini. Sehingga ketika kita menyampaikan hadis dhaif, maka disampaikan hadis ini dhaif. Contoh misalnya, ketika kita menyampaikan satu hadis dan hadisnya itu lemah, maka sampaikan bahwa hadis ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Loh, kenapa dibaca? Untuk memberi motivasi. Contoh, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Hadis ini dhaif. Maka kita katakan hadis ini dhaif sebagai motivasi. Tetapi dalam bab ini untuk kasus sumu tasihu itu adalah bukan terkait dengan keyakinan yang fatal, karena memang secara makna benar setelah kita puasa maka salah satu buahnya adalah sehat. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada juga tentang terkait masalah seputar Yasin ya, dan hadisnya itu tidak ada ya, bahkan hadisnya itu palsu. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kiai Profesor Ahmad Zahro. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ustaz, bagaimana tentang Yasin kaifiyah, yaitu Yasin yang dibaca 7 kali dan seterusnya, yang dalam penjelasannya pahalanya sama dengan membaca Yasin 41 kali. Yang ini gila, sing saya tuh hindari itu. Iki ngarang total. Ngarang. Maca Yasin 7 kali pahalanya padha karo maca Yasin 41 kali. Kondi, siapa yang bersabda? Siapa yang berpendapat? Janganlah, takutlah kepada Allah SWT dan malulah kepada Rasulullah SAW. Jangan membuat aturan macam-macam. Nah, Yasin diwaca ping 7 ya ping 7 wis. Kemarin ada yang mau baca 41 kali. Monggo silakan, boleh saja, asal enggak najat loh ya. Wah, nek diwaca 41 nanti 41 kali nanti utang lunas. Ternyata dibaca sudah 41 kali utangnya malah tambah. Terus miso-miso. Ya. Jadi Yasin kaifiyah saya terus terang wis, bagi saya yang ada Yasin fil Qur'anil Karim. Yasin dalam Al-Qur'an Karim, enggak usah neko-neko. Iya. Saya enggak tahu Yasin itu wis. Pokoknya Yasin yang ada di Quran itu baca pasti berpahala, pasti syar'i, sesuai dengan syariat. Enggak usah. Terutama para mahasantri ini, saya yakin penjenengan sudah tahu background kita adakan KSS ini, yaitu membersihkan amalia-amalia sisipan, susupan, dampingan yang tidak syar'i. Yang itu akan mengganggu, mohon maaf, jika akhir hayat itu biasanya akan menjadi kendala berat. Mohon maaf ya, saya tidak ngerti-ngerti, saya juga belum pernah mati. Jadi yang saya pernah saksikan, orang-orang yang amalia spiritualnya abu-abu, itu susah. Jadi ayo kita bersihkan semampu kita, ya seperti yang kita pelajari sekarang ini. Muka-muka ini menjadi peluang bagi kita untuk membersihkan hati kita. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan tentang terkait seputar surah Yasin dan keutamaannya, dan bahkan ya penjelasan ini sangat singkat sekali. Jadi intinya kita kalau ingin membaca surah Yasin ya baca, tapi jangan kita percaya dengan yang diucapkan oleh Bahar bin Smith tadi, yaitu seperti Allah akan membangunkan istana di surga dari emas, terus kalau kemudian ada 99 kamar, 99 ranjang, 99 bantal, dan satu bantalnya ada 99 bidadari. Wow, ini dari mana ini? Siapa yang bersabda ya? Siapa yang ngomong ini? Naudzubillah ya teman-teman. Nah maka dari itu semestinya adalah menyebarkan hadis-hadis palsu. Kasihan ya kaum muslimin ini ditipu dengan hadis-hadis palsu oleh Bahar bin Smith. Ya kalau ingin berceramah ya, jelaskan ya bahwasanya ini hadis ini riwayatnya ini sahih gitu ya. Ini riwayat nggak jelas dari mana asalnya, lalu kemudian disampaikan kepada umat. Tentunya nanti umat malah malas untuk membaca Al-Qur'an ya teman-teman. Maksudnya malah lebih membaca Yasin doang. Padahal apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini ya sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi SAW dan tidak ada landasannya. Jadi itu adalah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi kita tahu ya teman-teman ya, kalau berdusta atas nama Rasulullah itu siapkan tempatnya di neraka. Hadisnya jelas. Kita menyampaikan sebuah hadis yang disandarkan oleh nama Rasulullah SAW, ini sangat berbahaya. Kalau hadis itu bukan asli ya, itu hadis palsu. Ini sangat berbahaya karena ancamannya adalah siapkan tempat kalian itu di neraka.
Naudzubillah min dzalik. Nah, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.